Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, sahabat inovatif dimanapun kalian berada. Kita bertemu kembali di channel yang tentunya membahas seputar ide bisnis kreatif yang jarang sekali pesaingnya. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi ke bengkel teman-teman. Setelah 3 hari kemarin kita bergelut di konveksi, kita kembali lagi ke bengkel dengan produk terbaru nih. Saya baru launching hari ini untuk produk ini ya. Ini alhamdulillah langsung ada pesanan 3 teman-teman. Langsung kita gas aja, langsung kita bikin, dan saya langsung bikin tutorialnya biar teman-teman langsung praktekan karena ini lagi rame banget. Penasaran kan produk apa yang akan kita buat hari ini? Tanpa tunggu lama-lama, kita lanjut ke proses pembuatannya. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan dulu besi beton ya. Ini saya menggunakan besi beton 6 banci ya. Jadi ukurannya 5,5 sampai 5,6 mm teman-teman. Langsung kita lurusin aja karena ini saya gunakan besi bekas teman-teman. Belum belanja lagi ya, masih sisa-sisa yang dulu produksi kemarin pas di bulan Ramadan nih. Jadi seperti ini kita lurusin dulu. Terus kita potong untuk besinya dengan panjang 128 cm teman-teman. Sebanyak 2 buah. Lalu kita potong besi dengan panjangnya itu 15 cm sebanyak 8 buah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dipotong, kita siapkan dulu mesin tekuk seperti ini ya. Untuk proses pembuatan mesin tekuk, sudah saya bikin video tutorialnya di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman simak dulu aja video saya karena nyambung teman-teman untuk produk kayak gini ya. Nyambung untuk alat-alatnya, hampir sama, dipakainya semua alat-alatnya seperti ini. Cuman bedanya di modelnya aja. Nah, jadi seperti ini ya untuk proses penglipatannya. Ini untuk besi dengan panjang 128 cm, kita bentuk dengan ukuran 50, 50, 14, 14. Jadi ukurannya 14 dikali 50 cm. Jadi persegi panjang seperti ini. Kita potong dulu untuk sisanya ya. Ini karena saya tadi potongnya kepanjangan, jadi kita potong membentuk ukuran 14 cm seperti ini. Setelah terpotong, kita lanjut ke proses pengelasan. Di sini untuk mengelasnya hanya menyambungkan aja, teman-teman. Jadi untuk penyambungannya cukup dielaskan aja, cukup 2-3 titik aja, udah siap, teman-teman. Langsung kita ratain ya untuk besinya menggunakan meja yang rata, teman-teman. Dan untuk proses perataannya seperti ini. Nah, setelah dirasa cukup rata, ini wajib rata teman-teman ya. Kalau nggak rata nanti hasilnya bakal melenting dan susah banget nanti saat proses penyetingan. Ini saya ngelas menggunakan las dari Multipro ya. 450 watt, nyaman banget, enak banget dipakai untuk produksi ataupun dipakai harian. Harganya murah banget, di bawah 500.000 teman-teman. Ini ukurannya karena gede ya, jadi malannya itu nggak cukup teman-teman. Karena biasa saya itu cuman 10 cm, tapi ini produk baru, jadi lebarnya ini 14 cm. Untuk malannya belum saya bikin lagi, masih menggunakan yang lama seperti ini. Jadi masih ada yang mentok-mentok, tapi masih bisa digunakan. Jadi untuk pengelasannya seperti ini ya, teman-teman perhatikan aja. Karena gampang banget teman-teman, ini cepet banget bikinnya, cuannya juga gede banget. Nah, setelah selesai semua untuk rangkanya, ini saya beresin dulu ya. Kebetulan ini ada pesanan juga untuk ambalan.
Ini saya jual satu set itu harganya 50.000 teman-teman untuk lebarnya. Ada yang lebar 10, ada yang lebar 14 cm. Ini untuk yang mini saya jual 50.000 per setnya. Untuk video tutorialnya sudah saya bikin juga untuk video yang ambalan ya. Nah, kita lanjut ke proses pembuatan rak yang pesanan tadi ya. Ini saya udah bikin dua, sebenarnya pesanannya tiga, tapi tadi udah saya bikin pertama duluan, dan ini yang keduanya sekalian konten aja biar teman-teman pada tahu ya. Ini untuk pesanannya warna gold teman-teman. Untuk warna goldnya saya menggunakan catnya dari Safe. Safe Brilliant Gold, harganya ini lumayan teman-teman, 135.000 ini, tapi kalau saya hitung-hitung untuk pengecatannya nggak nyampe 3.000 rupiah teman-teman. Jadi untuk ngitung cat itu gampang banget. Jadi teman-teman beli 1 kilo, beli juga untuk kalengnya yang seperempat. Jadi nah yang seperempat itu kita langsung olah. Jadi kan untuk seperempat itu seperempat cat, seperempat thinner teman-teman. Jadi setengah ya. Nah untuk jadi setengah itu jadinya berapa? Jadinya berapa rak? Nanti kelihatan teman-teman berapa itu modal catnya. Untuk catnya itu saya hitung-hitung cuman 3.000, 2 sampai 3.000-an aja teman-teman. Kalau warna hitam itu lebih irit banget. Nah, untuk warna gold emang sedikit agak boros teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah siap semua untuk raknya udah dicat warna gold, kita siapkan untuk ambalannya nih. Ambalannya di sini saya menggunakan kayu jati Belanda yang sudah saya dempul halus. Untuk dempulnya saya sudah bikin video tutorialnya di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman simak-simak aja video saya karena benar-benar banyak banget, ini nyambung banget ya untuk videonya, sangat nyambung menyambung menjadi satu teman-teman, seperti itu. Untuk ukuran kayunya ini saya gunakan lebar yang 14. Jadi yang dulu itu lebarnya 10, tapi ini yang barunya lebarnya 14. Kebetulan di Bandung agak sedikit susah nih, masih sedikit susah untuk jenis kayu ini, karena kemarin Masya Allah untuk di Pasir Kojanya itu pusat kayunya kebakaran teman-teman. Mudah-mudahan cepat pulih lagi ya untuk tukang kayu yang ada di Pasir Koja. Nah, jadi seperti ini, kita lanjut ke proses pengamplasan. Untuk pengamplasan cukup sekali aja menggunakan amplas grit 100, teman-teman. Jangan 2 kali ya, karena 1 kali juga udah cukup. Kalau misalkan teman-teman mau lebih irit, bisa gunakan amplas grit 60, langsung nanti finishingnya amplas grit 400. Seperti itu, tapi agak lama. Nah, untuk grit 100 juga udah lembut dan halus banget, teman-teman. Seperti ini ya. Setelah semuanya dihamplas ya, untuk kayunya udah dihamplas, besinya udah dicat seperti ini, udah ngebentuk, kita siapkan sengnya. Untuk bentuk sengnya seperti ini nih, ini penting banget teman-teman, karena kemarin saya lihat di online shop itu ada yang menggunakan klik dari untuk kleman kabel teman-teman, tapi di jalan itu pasti bakal hancur. Tapi kalau menggunakan ini di samping irit, karena menggunakan kaleng cat ya, sisa kaleng cat, bekas kaleng cat kita bikin untuk kleman kayunya seperti ini. Ini jadi nggak terlalu makan banyak biaya. Nah, tinggal kita pasang aja ke semua bagiannya. Ini udah 3 ya, pesanannya 3, alhamdulillah. Tinggal kita pasang, dan untuk pemasangan kayunya seperti ini, teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita langsung packing aja teman-teman. Jangan tunggu lama-lama, kita langsung packing aja seperti ini. Untuk packingnya saya menggunakan kardus bekas aja. Dijamin aman banget, dijamin kuat banget sampai tujuan ya. Karena ini kokoh untuk besinya, jadi untuk kayunya, untuk si dusnya ini cuman menahan agar tidak lecet aja. Nah, jadi seperti ini ya untuk proses pemakingannya.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah 4 susun model terbaru teman-teman. Ini adalah 4 susun model terbaru, baru launching ya hari ini. Alhamdulillah langsung sold out atau langsung terjual teman-teman, 3 piece nih. Ini resinya udah saya tempel. Ini kayak gini udah, ini juga kiriman teman-teman. Ini karena dua piece, ini satu lagi nanti saya akan tempel. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini menggunakan kayu jati Belanda tipis. Terus untuk lebarnya ini 14 cm untuk lebar kayunya. Terus untuk lebar besinya 15 cm teman-teman. Dan untuk tingginya 50 cm. Nah, jadi seperti ini ya. Hasilnya bagus banget. Ini ke sininya 20 cm ke lebarnya. Ini saya jual dengan harga di atas 50.000. Alhamdulillah saya waktu pertama launching dari pagi langsung ada pesanan nih. Seperti ini 3 ya. Awal yang baik, mudah-mudahan besok jadi lebih banyak lagi. Tapi teman-teman harus tahu juga untuk modalnya ini saya hanya menggunakan untuk besinya ini hanya 8.500 teman-teman untuk total ya, dari palang ini sampai ke seluruhnya 8.500. Terus untuk kayunya saya menggunakan kayu sebanyak 80 cm teman-teman. Untuk 80 cm saya bulatin aja harganya 8.000. Jadi untuk totalnya ini modal besi dan kayunya aja ya, belum cat. Catnya 2.000 teman-teman. Seperti biasa untuk cat saya pastiin ukurannya biar tidak jeblos untuk proses untuk penjualannya. Jadi catnya itu 2.000 rupiah. Untuk si kayunya ini 8.000, si besinya 8.500 sampai 9.000. Jadi totalnya 9 tambah 7 teman-teman ya. 9 tambah 7 16, 16 tambah 2.000 ini. Tambah 2.000, 18.000 total semuanya mungkin 20 ribuan untuk modalnya. Kita estimasiin segitu ya teman-teman sama listrik. Jadi listriknya saya tambahin 2.000. Nah, totalnya 20.000 rupiah. Saya jual dengan harga di atas 50.000. Boleh cek sendiri teman-teman di Shopee saya Gonaichino. Udah saya sematkan untuk linknya di deskripsi. Nah, jadi seperti ini nih. Alhamdulillah langsung dikirim hari ini juga pesanannya ya teman-teman. Untuk bisnis kayak gini itu masih sangat menjanjikan, modalnya sangat kecil, untungnya sangat besar, peminatnya pun banyak banget. Tinggal kita main di kreasi kita aja, model bentuknya seperti apa. Nah, jadi seperti itu, belum terlambat buat teman-teman karena pesaingnya masih sangat sedikit untuk usaha jenis ini ya. Jadi selamat mencoba, mudah-mudahan nggak ada lagi kata saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Udah dikasih modalnya tapi bingung mau usaha apa. Sudah dikasih tahu usahanya tapi bingung untuk proses pemasarannya. Nah, jadi masalahnya terus datang ya teman-teman. Kalau udah dieksekusi, udah ada nih contoh bisnisnya kayak gini, tinggal kita cari modalnya. Kalau modalnya udah dapet, nah pasarnya nanti mengikuti kalau udah ada barangnya teman-teman. Biasanya kalau barangnya udah banyak nih, kita udah mulai gencar-gencar nyari di YouTube cara berjualannya kayak gimana. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman, agar lebih banyak lagi yang tahu tentang ide bisnis kreatif ini. Terima kasih banyak. Saya Ismail pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.